Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Yang terhormat kepada Ibu Made Putri Aryasih SSI MM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Profesi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Ayunda Marsulandari dengan NIM 21170412337 dari Prodi S1 Manajemen kelas D. Jadi selamat pagi, siang, sore atau malam untuk Ibu pada jam berapa menilai video ini. Jadi di sini saya akan memaparkan materi etika bisnis profesi dari bab 1 sampai dengan bab 6. Jadi langsung saja kita mulai. Nah, dalam suatu kehidupan kita mengenal yang namanya etika. Etika tidak hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga diterapkan dalam kehidupan berbisnis. Kata etika berasal dari bahasa Latin etica, dan dalam bahasa Yunani disebut dengan ethos, yang berarti norma-norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis yang baik. Etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan yang bisnis yang mencangkup semua aspek yang berkaitan dengan orang, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan dan pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Contoh perilaku etis dalam etika bisnis yaitu yang pertama, bertindak jujur, menghormati informasi pelanggan, bersikap baik. Sedangkan contoh tidak etis dalam etika bisnis yaitu yang pertama, mementingkan kepentingan sendiri, yang kedua, tidak menghormati informasi pelanggan, yang ketiga, memfitnah, yang keempat, lari dari tanggung jawab, dan yang kelima tidak bersikap jujur. Etika bisnis juga berlandaskan pada teori-teori seperti teori utilitarisme, teori deontologi, teori hak, dan juga teori keutamaan, di mana teori tersebut menjelaskan sudut pandang berbeda-beda, namun kesimpulannya tetap sama, yaitu proses pembentukan etika seseorang agar dapat bertingkah laku yang baik dan tidak merugikan berbagai pihak. Kemudian dalam etika bisnis menjelaskan tentang nilai etika dan juga kewajiban yang dimana nilai etika harus berlandaskan kepada integritas, keadilan, tanggung jawab, kepatuhan hukum, kerjasama, dan juga inovasi. Tidak hanya itu, etika juga mewajibkan semua orang untuk mendapatkan perilaku baik dalam lingkungan kerja, sekolah, organisasi, maupun dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya, jika berbicara histori bisnis, etika pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1980-an dan cepat sekali menyebar ke belahan dunia lain. Pada tahun 1910-an, etika bisnis berkembang di Eropa Barat. Selanjutnya, seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis pun mau tidak mau harus mengikuti keadaan yang sekarang atau zaman sekarang. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Etika sendiri itu dibentuk dan dimunculkan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan membentuk batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur, adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang dapat merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Pentingnya pembentukan etika tidak hanya untuk bisnis dalam negara, namun juga bisnis
luar negara atau internasional. Pentingnya etika dalam bisnis internasional adalah untuk menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan, dan juga melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Proses bisnis internasional terjadi dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya, karena proses bisnis internasional ini melibatkan macam-macam negara. Selanjutnya, tidak hanya itu, etika juga memiliki sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Sumber-sumbernya yaitu yang pertama ada agama, yang dimana etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi bersumber terutama pada ajaran agama. Etika yang bersumber pada ajaran agama mengandung prinsip yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua ada filosofi. Nah, filosofi yaitu salah satu sumber nilai-nilai etika yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh manusia. Ajaran filosofi tersebut bersumber dari ajaran-ajaran yang diwariskan dan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan dan berkembang sejak dari 2000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada budaya. Transaksi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya akan mewujudkan nilai-nilai baru yang selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Selanjutnya ada hukum. Nah, hukum di sini adalah perangkat aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi, sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika pada dasarnya mengajarkan semua orang untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharuskan, sesuai dengan norma-norma, dan juga sesuai dengan aturan. Sehingga dengan adanya sumber-sumber ini diharapkan semua manusia turut serta mematuhi demi kenyamanan bersama. Jadi sekian pemaparan materi dari saya untuk mata kuliah etika profesi bisnis dari bab 1 sampai dengan bab 6. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Paramasanti. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya, dan salam harmoni. Terima kasih.